Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan sehingga pagi ini kami masih dapat bangun, boleh menikmati nafas hidup yang semuanya adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Dan pagi ini Tuhan, kami akan meluangkan waktu untuk merenungkan sedikit bagian firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami, serta mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini pembacaan firman Tuhan kita akan buka dari Matius 6 ayatnya yang ke-33 dan 34. Saya akan bantu bacakan untuk kita semua. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mengawali perenungan pagi ini, saya ingin cerita ya. Saya itu gemes gitu ya melihat tingkah lucu anjing kesayangan kami. Jadi entah apa sebabnya, tiba-tiba satu hari anjing kami itu berputar-putar gitu. Dia ngapain? Berputar-putarnya itu adalah mengejar ekornya sendiri gitu ya. Jadi seolah-olah dia itu lagi ngejar musuh gitu ya. Yang saya tahu, bagaimanapun dia berputar-putar mengejar ekornya itu, pasti ekornya nggak akan kegigit juga gitu ya. Tapi kalaupun misalnya sampai ekornya tergigit, itu buat apa gitu ya? Itu kan dia pasti menyakiti dirinya sendiri gitu. Nah, apa yang dilakukan anjing kami itu muter-muter gak jelas aja gitu ya, sampai akhirnya dia kelelahan, terus ya berhenti sendiri gitu, karena mungkin udah capek gitu ya, udah capek lalu dia berhenti sendiri. Nah, kalau dipikir-pikir, tingkah lucu yang sama ini banyak juga terjadi dan dilakukan oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Banyak di antara kita itu melakukan hal yang sama. Kita berputar-putar mengejar ekor sampai kelelahan gitu ya. Ekor yang saya maksud ini bisa jadi tampil dalam wujud mengejar karir gitu ya, mengejar cita-cita. Bisa jadi yang kita kejar adalah uang gitu ya, pengakuan, ekspektasi, atau masih banyak bentuk yang lainnya Bapak Ibu. Nah, sampai akhirnya kita kehabisan energi gitu ya, kita capek, lelah, kita frustasi gitu ya, dan akhirnya stres dan berhenti gitu ya, berhenti untuk mengejar semuanya itu. Kalau meminjam kutipan perjanjian lama, pengkhotbah mengatakan bahwa itu semua adalah kesia-siaan. Ya, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu merupakan salah satu dari 9 hal yang Yesus sampaikan dalam peristiwa khotbah di bukit Bapak Ibu. Yesus mengawali khotbah tentang hal kekhawatiran dengan membandingkan kehidupan manusia versus burung dan juga bunga bakung gitu ya. Di mana manusia itu khawatir akan makanan. Padahal burung yang tidak melakukan usaha apapun itu dipelihara oleh Tuhan. Selain itu manusia juga khawatir dengan apa yang dipakainya. Tapi pada kenyataannya Tuhan pun memelihara bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal benang. Bahkan dikatakan di bagian ayat-ayat sebelumnya tadi ya, bahwasanya Salomo pun dalam segala kemagahannya tidak punya baju yang seindah bunga bakung itu. Nah, tapi mari kita fokus di ayat 33 dan 34 Bapak Ibu.
Di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, bagian ini saya tertarik membaca dengan versi atau dari versi BIMK gitu ya, Bahasa Indonesia Masa Kini atau Bahasa Indonesia Sehari-hari gitu ya. Jadi di versi BIMK itu dicatat begini Bapak Ibu. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi di sini saya mendapati ada 3 hal penting gitu ya, saya nikmati dari bagian ini. Yang pertama, bahwasanya Allah itu memiliki standar yang ingin agar kita menaatinya, seperti itu. Allah memiliki standarnya sendiri gitu, yang ingin supaya kita untuk taat akan standar itu. Lalu yang kedua, itu bagian kita untuk memantaskan diri dengan standar Allah dan dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya yang ketiga, keselarasan itu yang akan secara alamiah memampukan kita untuk peka, mengenali kehendak Allah dan sanggup mengerjakan panggilan hidup tanpa lelah. Seperti itu. Jadi kalau saya ibaratkan bumbu dapur Bapak Ibu, saya pakai analogi bumbu dapur. Kalau kita sarapan pakai nasi uduk gitu ya, nasi uduk itu kan cocoknya itu ditaburi pakai bawang goreng gitu ya. Bayangkan gitu ya, bayangkan kalau nasi uduk ditaburin pakai potongan jahe yang digoreng gitu. Gimana rasanya? Pasti kacau gitu, pasti itu nggak enak gitu, pasti nggak akan cocok. Karena nasi uduk itu cocoknya ditaburin dengan bawang goreng gitu ya. Lalu kalau kita pengen cita rasa yang pedas gitu ya, tentu secara alamiah kita akan mencari opsi kayak mungkin cabai rawit gitu ya, atau paprika gitu ya, atau lada gitu ya. Itu sumber-sumber bahan yang diciptakan untuk memberikan rasa pedas gitu ya. Dan kita bisa menyimpulkan juga kunyit nggak akan bisa menggantikan tugas itu gitu ya. Biarlah cabai yang memantaskan dirinya untuk memberikan rasa pedas gitu ya, dan biarlah kunyit memantaskan dirinya sebagai kunyit, seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan diri untuk berubah menjadi sesuatu yang lain di luar rancangan Allah, seperti itu. Nah, pada prakteknya keselarasan hidup itulah yang menolong terciptanya relasi antar generasi yang berkualitas Bapak Ibu. Jadi saya ambil contoh opa oma gitu ya, orang tua kita versus anak-anak muda gitu ya. Nah, seringkali ada ketidaknyambungan di antara keduanya. Oma opa misalnya, sebagaimana orang tua pada umumnya, rata-rata mereka semangatnya masih besar gitu ya. Banyak sekali cita-cita yang mungkin belum dicapai gitu ya, tapi kondisi kesehatan menurun gitu ya, tenaga sudah tidak ada, dan seringkali ada keinginan bahwa cita-cita tersebut akan diteruskan oleh anak atau cucunya gitu ya. Tapi sebaliknya, di sisi lain anak-anak muda itu punya krisisnya sendiri Bapak Ibu. Fisik dan tenaga memang besar gitu ya, tapi pergumulannya itu justru jauh dari cita-cita yang dipikirkan oma opa tadi gitu ya. Anak-anak muda itu yang digumulkan masih sekitar mencari jati diri, terus apa yang karir yang cocok kira-kira ya. Lalu hal lainnya mereka memikirkan tentang bagaimana
menyatakan perasaan sukanya ke lawan jenis gitu ya. Terus bagaimana menghandle rasa patah hati dan lain sebagainya, itu yang dipikirkan anak-anak muda gitu ya. Tentu hal yang sama nggak mungkin dong. Opa-oma kita mikir bagaimana cara nembak cewek, itu kan udah nggak mungkin gitu ya. Nah, perbedaan ekspektasi antara opa-oma, orang tua kita, dan juga anak-anak muda ini justru seringkali membuat menciptakan rusaknya relasi gitu antar generasi tersebut gitu ya. Namun seperti kita pelajari tadi, di dalam pimpinan kehendak Tuhan, ketika kita menyelaraskan hati pikiran kita, memantaskan diri sesuai standar Tuhan gitu ya, hidup dalam pimpinan Tuhan akan menghasilkan hal yang berbeda gitu ya dalam relasi antar generasi ini gitu ya. Hidup dalam pimpinan Tuhan itu akan menolong opa-oma untuk mensyukuri keterbatasan fisiknya gitu ya. Karena itu pun juga anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Menyadari bahwa tiap orang memiliki panggilan hidup yang berbeda-beda, sehingga tadi tidak akan lagi memaksakan, oh ini anak cucuku harus melanjutkan cita-citaku seperti itu. Dengan pimpinan Tuhan, opa-oma akan memahami bahwa oh iya, tiap orang itu memiliki anugerah khusus, panggilan khusus yang dari Tuhan gitu ya. Dan selain itu, hidup dalam pimpinan Tuhan akan menolong opa-oma juga menyadari bahwa hal terbaik yang dapat diberikan adalah hikmat dan juga kebijaksanaan. Itu yang diperlukan oleh anak-anak muda dari orang tua kita, dari opa-oma kita. Nah, sebaliknya, dalam keselarasan hidup dengan Allah, dengan standar Tuhan, anak-anak muda itu ditolong untuk menyadari talenta dan kemampuan anugerah Tuhan gitu ya. Apa yang menjadi berkat Tuhan melalui hidupnya gitu ya. Talenta apa yang dimiliki. Lalu anak-anak muda juga ditolong untuk peka melihat peluang-peluang yang Tuhan bukakan dalam hidupnya gitu ya. Tadi peka terhadap talentanya, lalu peka melihat peluang-peluang yang terbuka gitu ya. Lalu kemudian secara alamiah Tuhan tuntun hatinya untuk rindu terus mengembangkan diri gitu ya. Melihat tadi sudah talentanya tahu, terus kesempatan banyak terbuka, juga hatinya rindu untuk terus mengembangkan diri, dan juga pikirannya secara alamiah Tuhan tanamkan untuk memiliki tujuan hidup yang terus memberi dampak bagi kehidupan di sekitarnya. Ya. Pada akhirnya, mari berdoa kiranya renungan kita pagi ini boleh menolong tiap generasi terbebas dari pengejaran akan hal-hal yang sia-sia gitu ya. Sehingga hidup kita semua dipimpin untuk hidup selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada akhirnya Tuhan pakai kita, pakai opa-oma, pakai orang tua, pakai kami yang masih muda-muda ini hidup seturut kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.